Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-83. Yang mana di sini ada kejutan besar terkait manga yang akan rilis pada bulan Oktober tanggal 25 nanti. Jadi yang seperti apakah pembahasannya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Oke minasan, terkait berita manga Record of Ragnarok ada hal yang mengejutkan terjadi, di mana pada saat rilisnya chapter ke-82 manga Record of Ragnarok, yaitu terkait masa lalu dari Dewa Apollo, kita ada sebuah bocoran di manga Zenon tersebut, yang mana dirilis langsung oleh salah satu akun Twitter yang membahas terkait Record of Ragnarok. Siapa lagi kalau bukan Diario Den Herja. Nah, di situ dia mencantumkan dan dituliskan bahwa untuk bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-83 nanti, yang mana akan rilis pada tanggal 25 Oktober mendatang, kita akan melihat bahwa babak 9 akan segera selesai. Wah, gak nyangka ya, dimana pertarungan ronde 9 ini merupakan pertarungan yang sangat singkat seperti halnya di ronde pertama antara Thor versus Lubhosen. Padahal baru aja beberapa chapter, tapi sudah akan beres lagi di chapter 83 mendatang. Mengingat di ronde-ronde sebelumnya, dari mulai ronde keempat yaitu Jack the Ripper versus Hercules sampai ke ronde ke-8 yaitu pertarungan antara Nikola Tesla versus Beelzebub, di mana pertarungan-pertarungan tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan bahkan memakan sampai 1 atau 3 volume di manga Zenon sendiri. Jujur aja sih, mengenai alasan kenapa ronde 9 ini dipercepat atau sangat singkat sekali, alasannya belum diketahui dan Sensei sendiri masih belum ada informasi. Entah kenapa nih, ada apa dengan Takumi Fukui, Ajichika, dan juga Shinya Emimura, mengapa pertarungan ronde 9 disamakan dengan ronde pertama. Tapi Sensei ada beberapa dugaan sih terkait hal ini. Yang pertama, intensitas manga Record of Ragnarok itu pertarungannya sudah jenuh, dimana langsung bertarung 1 lawan 1 dan melakukan pertarungan yang ya udah biasa aja, bahkan teknik-tekniknya biasa aja. Karena dibuktikan di ronde 9 ini, jujur, tidak ada hal yang mengejutkan, bahkan teknik-teknik yang kayak ya udah biasa aja, nggak ada yang spesial seperti itu menurut Sensei ya. Yang kedua adalah pertarungannya mulai agak boring. Nah, keboringan ini dimulai setelah pertarungan antara Qin Shi Huang versus Dewa Hades. Pada saat itu kita menerka-nerka apakah Beelzebub akan di akhir atau tidak. Karena kalau misalkan di Beelzebub di akhir, itu masih ada plot di mana Beelzebub akan melakukan sesuatu atau ada kemungkinan Beelzebub merencanakan sesuatu. Tetapi Beelzebub malah langsung diturunkan di ronde ke-8 melawan Nikola Tesla. Sehingga kita tahu apa tujuan dan maksud dari Beelzebub menciptakan monster, bahkan menumbalkan Zerofuku untuk membangkitkan Dewa Hajun itu sendiri. Dan maka dari itu, menurut pendapat Sensei sih, kalau misalkan untuk memboost manga Record of Ragnarok sendiri, sebaiknya setelah ronde 9 selesai itu, kemungkinan besar akan menceritakan terkait kejadian di luar Ragnarok. Seperti contoh adalah pada saat Buddha menyuruh Sakata Kintoki untuk mencari Siegfried. Dan kita pun diperlihatkan bahwa Siegfried sedang dipenjara di penjara Tartarus, tempatnya di Underworld. Nah, ada kemungkinan nih setelah ronde 9 selesai, akan diceritakan lagi nih bagaimana Sakata Kintoki akan menyelamatkan Siegfried. Dan malah kemungkinan besar akan ada pertarungan di luar arena Ragnarok. Dan selanjutnya yaitu terkait prediksi kemenangan ronde 9 antara King Leonidas versus Dewa Apollo dari Yunani. Nah, jujur, untuk prediksi kali ini Sensei blank banget, buta banget, karena pertarungannya sangat singkat dan juga King Leonidas memperlihatkan tekniknya hanya sedikit. Dan bahkan Dewa Apollo juga tidak menunjukkan kekuatan full power untuk melawan King Leonidas, dan malah dia menye-menye dan nyantai-nyantai gitu. Setelah kena bogem dari King Leonidas sendiri, nah Apollo baru akan mengeluarkan kekuatannya itu nanti nih di chapter selanjutnya. Jadi di sini Sensei belum ada gambaran nih siapa yang akan menang di ronde ke-9 ini, antara King Leonidas entah Dewa Apollo. Tapi kalau kemungkinan besar sih Sensei sendiri berharap bahwa yang menang adalah King Leonidas. Ya, Sensei sendiri jujur ya pendukung dari umat manusia.
Tetapi, kalau misalkan kita melihat nih di chapter sebelumnya mengenai masa lalu dari King Leonidas dan juga Dewa Apollo, ada kemungkinan besar mereka di chapter selanjutnya akan bertarung mati-matian. Pada saat itu, ada kemungkinan nih King Leonidas akan buntung, Apollo juga akan buntung. King Leonidas patah tulangnya, Apollo juga akan patah tulangnya. Tetapi, dari mereka tidak akan ada yang mau mengalah dan akan bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Karena kalau dilihat dari masa lalu mereka berdua, mereka merupakan para petarung yang memperjuangkan dan tahu akan semangat hidup dan pantang menyerah. Nah, kalau gitu kita ambil contoh nih dari masa lalu King Leonidas. King Leonidas sendiri memperjuangkan masyarakat Yunani dari gempuran bangsa Persia hingga dia meninggal dunia di tembok Thermopylae. Sedangkan Dewa Apollo sendiri, dia berasal dari dewa yang biasa saja. Bahkan dia harus melewati sebuah ujian pantang menyerah untuk membuktikan kepada dewa-dewa yang lain bahwa Apollo juga layak untuk dianggap sebagai dewa yang setara dengan 13 dewa Olympus lainnya. Maka dari itu, kalau misalnya ini terjadi nih di chapter selanjutnya, mereka berdua akan ada berpotensi bahwa mereka akan mengalami pertarungan draw, di mana King Leonidas dan juga Dewa Apollo akan mati secara bersamaan. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan bocoran Manga Record of Ragnarok chapter ke-83 dan juga prediksi Sensei terkait chapter selanjutnya yang akan datang, di mana ada kemungkinan draw. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawacan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!